Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Saya ajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama menghormati firman Tuhan, untuk berdiri bersama-sama dengan saya. Ya, saya akan lebih lama berdiri dibandingkan Bapak Ibu, karena menyampaikan firman Tuhan untuk mewakili Tuhan saya harus berdiri, tapi untuk jemaat Tuhan saya ajak berdiri pada saat kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat yang genap. Judul dari firman Tuhan ini yaitu mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cerita uang. Ayat yang ketiga, beginilah firman Allah. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tetapi kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada pengenanan dan pakaian, cukuplah. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam menjerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah mereka telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, jemaat saya silakan duduk kembali. Ya. Dikatakan berbagi oleh firman Allah yang setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya bertema kita renungkan bersama-sama, yaitu bijaksana dalam meresponi pengaruh duniawi. Bapak Ibu Saudara, pengaruh duniawi sekarang ini bermacam-macam, dilakukan lewat berbagai cara. Bisa lewat perkataan secara langsung, secara umum, secara media sosial juga, lewat berbagai media. Dan kalau kita menelusuri firman Tuhan tadi, konteks persoalan yang dihadapi oleh anak rohani Paulus yang bernama Timotius adalah ketika ada orang-orang di waktu itu, di masa itu, yang mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan supaya manusia, orang-orang Kristen pada waktu itu tidak mudah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Intinya, orang-orang yang berbuat hal itu adalah penyesat, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian adalah orang yang bersilat kata, orang-orang yang berlagak tahu,
tidak percaya kepada Injil kebenaran Tuhan Yesus. Kalau di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, orang-orang yang bersilat kata itu adalah orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran, yang tujuannya untuk memfitnah, menghancurkan nama baik seseorang. Bapak Ibu Saudara, bahkan anak kecil ada yang kayak gitu, Bapak Ibu. Sangat prihatin. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu orang tua harus bisa mendidik anaknya supaya jangan jadi tukang bohong, jangan jadi tukang fitnah. Bapak Ibu Saudara, inilah akhir zaman. Yang melakukan hal-hal kejahatan memfitnah, yang melakukan kejahatan bersilat kata, itu tidak hanya orang dewasa saja, Bapak Ibu, tetapi anak-anak yang masih usia belia, yang masih kecil, masih usia anak SD pun, masih ternyata ada juga yang berani melakukan fitnah untuk menjelekkan nama baik seseorang, untuk menghancurkan nama baik seseorang. Dan lebih celaka lagi, orang dewasa yang mau gampang percaya omongan dia. Sangat celaka, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ini hal nyata, Bapak Ibu, yang terjadi. Bapak Ibu Saudara pernah difitnah? Tahu sakitnya hati ini kalau difitnah? Tahu rasa sakit lukanya difitnah? Bapak Ibu pernah alami itu? Bapak Ibu Saudara, saya bersama istri pun mengalami hal ini. Tetapi kami hanya berserah kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil, Allah yang benar, Allah yang pasti meninggalkan kebenaran yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau banyak ujaran berita-berita bohong yang disebut hoax, bahasa gaulnya itu hoax, berita bohong, Bapak Ibu hati-hati. Segala berita apapun yang Bapak Ibu dengar, jangan mudah dipercaya. Jadilah orang yang bijaksana. Telusuri dulu, cek dan cek, periksa dulu itu benar atau tidak. Kalau benar, bisa dipercaya. Kalau bohong, jangan dipercaya. Kita harus bijaksana, Bapak Ibu, dalam menerima, dalam merespon setiap informasi berita apapun yang kita dengar pada saat ini dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jangan sampai kita menerima berita bohong dan dengan gampang mempercayainya. Kalau kita tidak periksa hati-hati, Bapak Ibu, harus terlebih dahulu diperiksa apakah benar terbukti, apakah terbukti benar atau keliru. Kalau keliru, berarti bohong kan? Masa sih Bapak Ibu percaya sesuatu yang bohong? Kalau Bapak Ibu bijaksana, Bapak Ibu tidak akan mudahkan menerima berita bohong atau berita hoax itu. Bapak Ibu Saudara, manusia melakukan berita bohong yang menimbulkan, memberitakan berita bohong itu, yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, itu adalah orang yang bersilat kata, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah terhadap orang-orang yang demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hal demikian adalah pengaruh duniawi yang jahat. Makanya saya simpulkan dan saya bagikan menjadi poin yang pertama, silakan dulu tampilkan, yaitu menghindari manusia yang bersilat kata. Itu saya simpulkan dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai anak Tuhan, kita juga harus bijaksana dalam mendengarkan setiap firman yang diberitakan lewat media sosial. Terkadang ada juga firman Tuhan yang disampaikan tujuannya hanyalah untuk mencari keuntungan pribadi. Contohnya, ini contoh. Kalau tidak beri persembahan, Anda akan dikutuk oleh Tuhan. Terkadang orang ada yang berkata seperti itu mengatasnamakan dirinya hamba Tuhan. Terkadang keliru, Bapak Ibu, mengatakan hal demikian. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali berita-berita firman Allah yang disampaikan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi, Bapak Ibu. Bukan kemurnian, bukan firman Tuhan yang utuh, yang benar yang disampaikan. Dan banyak gereja-gereja yang menggunakan pemberitaan firman Tuhan secara komersial. Untuk apa? Untuk memperkaya gereja itu, untuk membuat gereja itu
persembahan yang lebih. Padahal firman Tuhan yang demikian terkadang membuat jemaat menjadi bayi rohani, bukan menjadi jemaat yang dewasa rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan agak sedikit keras, bahkan sampai menyinggung Bapak Ibu, itu firman tujuannya untuk mendewasakan Bapak Ibu, mendewasakan rohani Bapak Ibu, mendewasakan iman Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu menjadi pribadi yang berkarakter, yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, janganlah komplain kalau firman Tuhan sampai mengoreksi Bapak Ibu, karena firman Tuhan tidak bersalah. Firman Tuhan meluruskan kita supaya kita diarahkan kepada hal yang baik dan benar, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau ada yang salah pada diri kita, kita harus ubah itu, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk memuliakan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, terimalah firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu agak tegas Bapak Ibu. Jangan sampai kalau firman Tuhan sudah tegas menegur Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu minggu depan lainnya datang beribadah. Pak Morris menyampaikan firman Tuhan ini agak keras. Nah, ini jadi sebuah persoalan. Ya. Kapan mau jadi dewasa rohani kalau masih seperti itu? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kan tujuannya untuk mendewasakan kerohanian kita, supaya kita ini semakin hari itu semakin lebih baik, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita siap dikoreksi oleh firman Allah, Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita mudah menerima firman Tuhan yang enak-enak saja. Lama-lama akan membuat seseorang itu menjadi nyaman, dan dia tidak akan bertumbuh dewasa, tetapi menjadi bayi rohani yang tidak siap menerima makanan yang keras. Itulah bayi rohani. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang pertama, hindari manusia bersilat kata yang saya sebutkan dalam ayat 3 sampai ayat 5. Poin yang kedua, kita diajarkan untuk selalu merasa cukup dengan bersyukur dalam ayat 6 sampai ayat 8. Bapak Ibu, pengaruh dunia mengajak orang-orang untuk hidup mewah, hidup gaya elit. Ya, Bapak Ibu Saudara, padahal itu bukanlah tujuan yang kekal, bukanlah tujuan yang abadi, dan bukan itu yang Tuhan ajarkan. Tetapi banyak manusia yang bersaing, berkompetisi untuk bisa menunjukkan kehidupannya yang elit, yang mewah. Tetapi apakah hal yang demikian yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu? Cukuplah kita mengucap syukur atas apapun yang kita punya dalam hidup kita. Tidak perlu gaya elit, Bapak Ibu. Hanya demi mengejar popularitas, demi cari nama. Kalau di media sosial kan orang mencari followers atau pengikut kan kayak begitu. Posting, ya kan? Hari ini dia pakai apa? Produk mewah, elit katanya. Wah, tren, kita lagi tren nih, lagi terkenal nih, pakai ini, begitu. Ya, supaya banyak yang like, begitu Bapak Ibu. Kita tidak demikian. Kita diajarkan Tuhan bukan untuk mencari pujian manusia. Kita diajarkan oleh Tuhan agar kita menjaga hidup kita untuk semakin lebih berkenan kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari ketenaran dan popularitas supaya dikenal banyak orang, bukan dengan hal-hal yang demikian. Bahkan untuk mencari popularitas, untuk mencari ketenaran, harus berusaha menunjukkan hal-hal yang menarik dengan gaya-gaya elit. Bukan demikian, Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang berdampak, menjadi berkat buat sesama kita. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan menunjukkan gaya hidup mewah dan elit lewat media sosial dan dalam hal apapun. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi ternyata manusia tidak akan pernah puas, selalu ingin berusaha membeli itu ini. Yang penting itu adalah keinginan yang bisa dia capai, Bapak Ibu. Tetapi apalah artinya semuanya itu
dengan dan rakyat dapat merusaknya. Apa artinya itu? Cukuplah makanan untuk kita bertahan hidup, dan cukuplah pakaian yang sederhana yang penting rapi bisa menghangatkan tubuh kita, bisa melindungi tubuh kita. Itu kata firman Tuhan, cukup. Itu standarnya Tuhan, Bapak Ibu. Itu cara pandangnya Tuhan. Bukan gaya yang mewah, bukan untuk memamerkan harta yang melimpah. Yang paling penting selalu merasa cukup dengan syukur dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita lewat berkatnya yang sudah kita terima. Itu saya simpulkan dalam ayat 6 sampai ayat 8. Menjadi poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, nah Bapak Ibu Saudara, pengaruh dunia yang sangat terkenal lagi, di mana banyak orang tidak takut demi mendapatkan keuntungan pribadi, menghalalkan cara yang salah, yaitu mendapatkan uang dengan cara yang salah. Contoh nyata adalah korupsi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat telusuri berita dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap, Bapak Ibu. Mengapa mereka berani korupsi? Cinta uang yang berlebihan, Bapak Ibu, bukan cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, saya yakin dia akan memilih untuk tidak korupsi, tidak mencari keuntungan pribadi dengan cara yang salah, yang merugikan orang lain. Dia akan bekerja keras dengan cara yang halal, tidak mencuri, bahkan tidak memanfaatkan jabatan apapun yang dia miliki untuk mencari keuntungan pribadi, sampai melakukan korupsi secara besar-besaran. Bapak Ibu, kita lihat diberitakan banyak kan pejabat-pejabat korupsi yang sudah ditangkap. Kalau mereka terlalu cinta uang, Bapak Ibu. Benarlah dengan firman Tuhan kan dalam ayat 9 sampai ayat 10. Dan saya pilih dalam ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, melakukan tindakan kriminal kejahatan demi uang. Ada tindakan kriminal kejahatan begal, ada tindakan kejahatan pencurian. Kami di sekolah terkena bobol pencuri, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti dengar beritanya, kan heboh gitu kan. Kami jadi korban pertama, Bapak Ibu, tapi kami waktu itu memilih diam. Saya katakan kepada istri, kita serahkan ke Tuhan, nanti ada waktunya Tuhan meningkatkan, terbuktikan Tuhan singkapkan, Bapak Ibu. Pencurinya kedapatan, Bapak Ibu pas mengawin, dan disita kemarin itu di kantor kepala desa itu kan. Nah, itu manusia contoh cinta uang, Bapak Ibu, dengan cara yang salah, yang mencuri, itu dosa. Kemudian banyak hal-hal yang dilakukan. Bahkan ada juga yang namanya pembunuh bayaran. Itu pun karena uang yang menjadi pembunuh bayaran. Itulah manusia yang terpengaruh cinta uang yang berlebihan, sampai dia rela untuk melakukan kejahatan, dan pada akhirnya karena kejahatan yang berbuatnya itulah dia menerima hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan itu kan bermacam-macam ya Bapak Ibu. Bisa lewat aturan tindak pidana, hukuman di penjara sekian tahun, belum lagi denda. Semua hukum yang berlaku di semua negara, Bapak Ibu, untuk menghukum setiap pelaku kejahatan, itu semua dasar utamanya itu oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan untuk menghukum setiap manusia yang melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, setiap hal-hal yang dilakukan yang jahat di mata Tuhan, sekalipun alasannya karena faktor ekonomi, kalau itu salah di mata Tuhan, tidak akan mendapatkan berkat. Yang ada adalah hukuman dari Tuhan lewat berbagai hukum keadilan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hindarilah perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekalipun melakukan kejahatan itu mengatasnamakan kebutuhan, tetapi kan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan itu lewat hal-hal yang halal, bukan lewat cara-cara yang salah, yang jahat. Bapak Ibu Saudara,
cinta uang yang berlebihan, tetapi marilah kita mengutamakan semakin lebih bercinta kepada Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Niscaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Jauhi segala hal yang jahat, apalagi yang namanya cinta uang yang berlebihan. Itu saya simpulkan dari poin yang ketiga dalam ayat 9 sampai ayat 10. Bapak Ibu Saudara, pengaruh-pengaruh dunia yang ada di sekitar kita, biarlah hal itu menjadi sebuah pembelajaran ketika kita melihat orang-orang yang menerima pengaruh dunia untuk keuntungan pribadi, tapi pada akhirnya hidup mereka jahat. Berarti kita jangan tiru kalau kita sudah tahu apa akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Apa yang ditabur itu yang dituai. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau menuai kebaikan, menabur hal-hal yang baik, artinya jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang berbuat baik sesuai firman Tuhan dan menghindari hal-hal yang jahat. Itulah firman Tuhan yang dapat sebagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami bagaimanakah kami meresponi segala pengaruh-pengaruh duniawi dengan bijaksana sesuai firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu seumur hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami hanyalah menyenangkan Tuhan sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu setia mengasihi kami dan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menghormati Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat kita silakan duduk kembali kepada WR saya silakan.